Musim panas ini Liverpool memang mengagetkan banyak fans sepak bola, termasuk fans Liverpool sendiri. Semuanya bermula saat Liverpool sedang berlomba dengan Bayern Munchen untuk transfer wars. Banyak sekali media yang memprediksi kalau Bayern yang akan dapat Florian Wirtz karena Liverpool tidak mungkin mengeluarkan duit sebanyak itu. Kecuali satu media, yaitu calon pandit, karena dia dari awal udah prediksi Liverpool yang akan dapat. Wah, hebat banget ya media itu. Nah, selanjutnya ketika Liverpool bisa dapetin pemain lagi seperti Ekitike, semua orang makin bingung. Banyak yang bilang, ini kok seperti bukan Liverpool yang gue kenal ya. Gue yakin kalian juga mikir kayak gitu, karena sebelumnya Liverpool kan cuma jadi penonton di bursa transfer. Ini kok tiba-tiba bisa jor-joran banget kayak klub Arab. Lalu, apa sih alasan atau ada apa dengan Liverpool? Kenapa bisa agresif banget di musim panas ini? Penasaran kan? Tonton sampai habis biar kalian tahu ambisi Liverpool yang sebenarnya. Oke, langsung saja siapkan kopi hangat dan gas kenton. Mari kita bahas. Saat musim panas 2025 bergulir dan Liverpool bersiap memecahkan rekor transfer Inggris untuk Alexander Isak. Banyak mata menyorot pada bagaimana klub ini yang selama bertahun-tahun terkenal dengan pendekatan belanja hati-hati bisa bertransformasi menjadi kekuatan pasar yang agresif. Jawabannya datang langsung dari CEO Liverpool, Billy Hogan, dalam wawancara eksklusif dengan The Athletic dan Reuters di Hong Kong beberapa hari lalu, yang menggambarkan bagaimana semua ini adalah hasil dari proses panjang dan penuh perhitungan. Ini tidak terjadi dalam semalam. Apa yang Anda lihat sekarang adalah hasil dari kerja bertahun-tahun, ungkap Hogan. Sejak sukses finansial yang berkelanjutan pasca pandemi, Liverpool terus mencatatkan pendapatan tertinggi dalam sejarah klub. Pada musim lalu, laporan keuangan mencatat bahwa The Reds memperoleh pendapatan mendekati 700 juta pound sterling. Dan untuk pertama kalinya, klub ini tidak hanya membukukan keuntungan, tapi juga siap membelanjakannya. Hogan menekankan bahwa belanja besar musim panas ini yang sudah mencakup nama-nama seperti Hugo Ekitike, Jeremy Frimpong, Florian Wirtz, Milas Kerkez, dan rekor pembelian Isak yang tengah disiapkan bukanlah reaksi panik atau ambisi sesaat. Semua berakar pada strategi yang dibangun sejak lama, mengelola klub secara berkelanjutan namun kompetitif. Model ini dikenal sebagai virtuous cycle atau siklus keberlanjutan. Ketika performa tim meningkat, pendapatan bertambah dari hak siar, sponsor, dan komersial global. Lalu pendapatan tersebut diinvestasikan kembali ke skuad, menciptakan performa lebih tinggi, dan putaran berkelanjutan. Polanya seperti ini. Klub tampil baik, sponsor dan pemasukan meningkat. Uang dipakai untuk memperkuat skuad. Klub tampil lebih baik, pendapatan meningkat lagi. Liverpool ingin menjadikan siklus ini berkelanjutan, menjadi fondasi yang kuat, menjauhi spekulasi, dan juga bukan bergantung pada investor besar seperti klub rival-rival mereka. Kami menciptakan siklus. Kami menanam di atas fondasi bukan berjudi, kata Hogan. Keberhasilan meraih gelar Premier League musim lalu adalah pemicu besar. Ditambah pertumbuhan komersial di Asia yang luar biasa. Itu sebab Liverpool melakukan tur ke Hong Kong dan rencana ekspansi ke Jepang yang lebih luas. Liverpool berada pada posisi keuangan terbaik mereka dalam sejarah. Klub mencatat rekor pendapatan, memungkinkan fleksibilitas dalam jendela transfer tanpa melanggar regulasi, PSR atau profit dan sustainability rules. Hogan menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap aturan keuangan tetap dijaga ketat. Penjualan seperti Trent Alexander-Arnold, Cleher, dan pemain lainnya yang akan menyusul membantu menjaga keseimbangan neraca, sementara akuisisi besar tetap terencana secara finansial. Kami tidak sekadar membeli pemain mahal, kami membeli dengan keyakinan dan didasarkan pada data, kata Hogan. Filosofi Fenway Sports Group atau FSG selama ini adalah menjadikan Liverpool sebagai klub elit dunia, baik dari sisi citra, pendapatan, maupun daya tarik pemain top. Namun, bagi banyak fans, musim panas ini menjadi semacam deklarasi. Liverpool bukan hanya klub yang pintar, tapi kini juga berani berperilaku sebagai pemain besar.
sebagai klub besar. Hogan tak menampik perubahan persepsi itu. Jika Anda ingin mempertahankan level tertinggi, Anda harus siap bertarung di semua arena finansial, komersial, dan olahraga, kata Hogan dengan nada tegas dan berwibawa seperti admin calon pundet. Jika transfer Isak berhasil dirampungkan, maka Slot akan memiliki lini serang yang terdiri dari Isak, Ekitike, Salah, dan Wirtz, kombinasi eksplosif yang bisa menakutkan lawan manapun di Eropa. Dan semua ini bukan sekadar hasil dari keberuntungan atau pengaruh satu musim. Ini adalah hasil dari perencanaan dan keberanian untuk bermimpi lebih besar. Kami tak ingin hanya dikenal karena sejarah. Kami ingin menjadi bagian dari masa depan sepak bola. Pungkas Hogan, hari ini dan masa depan publik dunia tidak hanya mengenal Liverpool karena sejarah masa lalu, tetapi karena Liverpool mengambil peran besar sebagai klub dengan reputasi yang mumpuni, bukan hanya saat ini saja, tetapi terus berkelanjutan ke masa depan. Sekarang, bagi yang bisa paham ulasan ini, bisa mengetahui bagaimana klub ini dijalankan dengan sistem dan orang-orang hebat di belakang klub. Kita beruntung menjadi bagian dari saksi sejarah ini semua. Oleh karena itu, buat ngikutin sejarah yang akan dibuat Liverpool, mending kalian subscribe channel ini. Karena di mana lagi kalian bisa dapat pembahasan soal Liverpool sedalam dan selengkap ini. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banget. Gua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!